saya Tamara Dewi Saputri, kelas EK21C dari Universitas Nusa Putra. Saya akan menjelaskan materi tentang topologi jaringan. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu topologi jaringan? Biar lebih paham, yuk kita bahas bareng-bareng. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara atau konsep untuk menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan yang saling terkoneksi. Macam-macam topologi jaringan. Yang pertama, topologi ring. Pada topologi ring, setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain dan seterusnya sampai kembali lagi ke komputer pertama dan membentuk lingkaran sehingga disebut ring. Topologi ini berkomunikasi menggunakan data token untuk mengontrol hak akses komputer untuk menerima data. Topologi ring mempunyai kelebihan yaitu hemat kabel, tidak ada tabrakan data seperti pada topologi bus, karena data hanya akan dikirim oleh satu node pada saat yang bersamaan. Sedangkan kekurangannya yaitu pengembangan jaringannya kaku. Jika ada gangguan pada suatu node bermasalah, maka seluruh jaringan akan ikut bermasalah, karena seluruh node ikut mengelola informasi yang beredar. Yang kedua ada topologi bus. Topologi jaringan komputer bus tersusun rapi seperti antrian dan menggunakan hanya satu kabel koaksial, dan setiap komputer terhubung ke kabel menggunakan konektor BNC, dan kedua ujung dari kabel koaksial harus diakhiri oleh terminator. Adapun kelebihan dari topologi bus yaitu penambahan atau perubahannya mudah tanpa mengganggu jaringan lain, juga hemat kabel karena hanya memiliki satu jalur utama. Sedangkan kekurangannya yaitu jika ada gangguan di sepanjang kabel, maka seluruh jaringan akan terganggu. Lalu, sering terjadi tabrakan data karena mekanisme jaringan sangat sederhana. Jika jalur utama putus di tengah, maka jalur di belakangnya akan mengalami gangguan. Terakhir, sering terjadi kepadatan yang membuat macet atau keterlambatan kecepatan akses. Ketiga, ada topologi star. Topologi ini membentuk seperti bintang karena semua komputer dihubungkan ke sebuah hub atau switch dengan kabel UTP. Sehingga hub atau switch lah pusat dari jaringan dan bertugas untuk mengontrol lalu lintas data. Adapun kelebihan dari topologi star yaitu pemasangan dan perubahan jaringan sangat mudah dan tidak mengganggu jaringan lain. Paling fleksibel dalam perawatannya. Jika ada gangguan pada satu kabel, maka tidak mengganggu jaringan lain. Lalu, mudah mendeteksi kerusakan. Kontrol terpusat pada satu node atau titik khusus, yaitu server atau hub. Sedangkan kekurangannya adalah menghabiskan banyak kabel. Juga di setiap workstation harus memiliki kabel masing-masing dan mempunyai hub pada terminal pusat. Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terhenti. Keempat, topologi mesh. Pada topologi ini, setiap komputer akan terhubung dengan komputer lain dalam jaringannya menggunakan kabel tunggal. Jadi, proses pengiriman data akan langsung mencapai komputer tujuan
tanpa melalui komputer lain ataupun switch atau hub. Kelebihan topologi mesh ialah memiliki tingkat kesalahan yang sedikit, terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan komunikasi berlebih, relatif lebih mudah dalam memperbaiki kerusakan karena model koneksi point to point. Sedangkan kekurangannya, sulit ketika melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang setiap jumlah komputer dan peralatan bertambah, dan juga biaya yang dibutuhkan sangat besar dalam perawatannya. Yang terakhir ada topologi tree. Tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya, dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Adapun kelebihan dari topologi tree yaitu mudah menentukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Sedangkan kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel, juga sering terjadi tabrakan dan lambat. Jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham kan apa itu topologi jaringan dan macam-macam dari topologi jaringan? Semoga ilmunya bermanfaat ya. Thank you for watching guys.